Samosir sebegitu miskinnya. Bukan kalau aku dibilang masih miskin lah di Samosir itu sekarang itu. Masih miskin. Karena apa? Zaman dulu kita masih kalau aku zaman SD bule itu masih datang tuh setiap hari Kamis. Sekarang udah nggak ada lagi. Karena apa? Parno. Bukan karena sebenarnya berturunnya itu karena tsunami zaman dulu, tapi bukan karena itu sebenarnya penyebabnya, faktornya. Zaman itu masih ada viral-viral masalah handphone bule diambilnya lah, dicolongnya, tas dicolok. Harusnya dulu udah datang 10 ya, sekarang kalau bisa sih dilihat dari perkembangan kan harusnya udah 100.000. Iya harusnya, tapi ya itulah gimana, karena satu yang bikin masalah semua kena getahnya, ya kan? Semua, apalagi orang Parno sekarang ini gimana, apalagi dengan gosip-gosip Samosir katanya mau runtuh lah, pusing. Nah, itu yang bikin heboh itu sekarang. Nggak perlu lah kita ngomong sama Batak ya. Selamat datang di channel Raja ini, Raja Saunang. Iya, Raja Saunang. Dari sebelum lahir pun saya udah raja. Karena orang Batak itu semua raja. Ya. Benar nggak tuh? Saya juga baru nih raja cuy. Iya, baru nih raja. Betul. Dari Jakarta kita mau bahas politik sih enggak ya, karena kita nggak paham politik. Tapi ngomong-ngomong bahasa Indonesia aja. Karena banyak biawak di luar sana yang kalau kita nanti bahasa daerah kadang kurang gimana gitu ya. Sekarang tuh di Kabupaten Samosir ya. Kabupaten Samosir. Sekarang lebih hot-hotnya di sana masalah pemilihan bupati itu, dan kebetulan ada postingannya itu kalau channel YouTube-nya adalah Namboru Jernih. Ingat ya, Namboru Jernih. Ini Namboru Jernih pokoknya. Iya. Jangan lupa ya, like, subscribe, and share. Atar mergai-gaya juga. Kebetulan postingannya sebelumnya kan kulihat bahas masalah Bang Fandi Kogultom. Jadi makanya kita datang kebetulan kantor saya dekat sini kebetulan. Jadi kita sempatkan dulu. Enak rasa emang kata itu. Iya, main-main ke tempat Namboru ya. Jadi aku main-main ke tempat Namboru ini dan kebetulan kita dari Samosir dan kita mau bahas tentang lebih ke politik lah ya, politik di Samosir itu. Karena di sana tanggal pemilihan berapa? 19 Desember. Kalau nggak salah ya, kalau misalnya bukan tanggal itu balas di komentar aja. Tapi sebelumnya komenkanlah dulu video ini. Kalau nggak subscribe kan, itu yang penting biar maju dulu Samosir ini. Kalau ada otak kalian ya, kalau nggak punya otaknya udah nggak apa-apa. Nggak boleh loh. Maafkan. Soalnya kalau nggak gila di YouTube ini nggak akan jadi YouTube. Harus ada gila-gilanya. Oke. Ya? Di sini kita nggak ada yang namanya mau pro dan kontra, ya kan? Di sini ada beberapa hal yang mau aku tanyakan dulu sama Namboru. Jadi yang pertama kita kupas dulu masalah petahana ini, karena dia kan naik lagi, mencalonkan lagi yang biasa ya? Rapidin. Mereka ini Rap Berjuang. Oke, pulang terakhir kapan? Terakhir aku pulang bulan Februari. Oke, terakhir bulan bulan pulang tahun 2000? Aku pulang tahun 2020 ini. Tahun 2020 kemarin. Februari. Berarti masih Rap Berjuang ya. Bagi yang mau aku tekankan, masalah pembangunan di Samosir sekarang ini udah kayak gimana? Oh, masalah pembangunan. Kalau masalah pembangunan sih aku lihat banyak buat kemajuan. Tidak mungkin lah, nggak sama kok kayak kemarin ya. Jalanan di ini nih Ring Road itu namanya ya. Itu udah bagus sih.
hanya yang aku lihat itu kayak contohnya ya kan kampungnya opung aku itu kan agak-agak naik nih ya, maksudnya Agak-agak naik dari mana? agak Kalau segini punaknya itu. Papahan. Papahan. Gitu, jadi, Oh berarti perpapahan ya Iya. nemborinnya. Papahan. Buat perpapahan tolong di subscribe ini ya. Perpapahan si tinjak, Paronan Runggu. Paronan Runggu. Iya, Susur Batu, Susur Batu. Susur Batu, Iya. Begali kan kampungnya. Keren pada. Kita dari Jakarta loh. Iya. Penguasa PGC nemborin sekarang. Lu nggak tahu. Puasa. Nah, jadi yang aku lihat sih bagus ya. Jalanannya mulus. Tapi kalau misalnya masuk kampung, masuk atas itu kayaknya masih kurang gitu. Tapi kalau di ring road ini udah bagus sih. Gitu. Tapi kalau misalnya itu ring roadnya itu setelah Bapak Presiden ke sana, aku rasa itu baru dibagusin kan? Ya kalau itu Pakai sih smartphone. kalau itu sih ini ya, tapi yang pasti aku terakhir pulang 2020 itu di bulan Februari. Ya aku lihat sih banyak juga sih kemajuan. Agak-agak silo lampuin jadi. Perasaan sini kan banyak kali gayanya, walaupun bolong. Oh, tapi jalanan masih bagus, bukan kayak zaman dulu lagi dibagusin jalan, tiba-tiba 3 hari kemudian udah Margulu Horbo. Ya. Udah bagus sekarang ya. Udah bagus. Tapi menurut Nembor lah dulu, seorang pemimpin daerah itu harus diutamakan kayak di Samosir itu, yang paling diutamakan tuh apa sebenarnya? Apa dulu nih? Yang paling diutamakan. Iya. Ya yang pertama itu kan sama kayak si itu tuh yang petinggi nomor 1 di Indonesia ya. Yang pertama itu kan kayak sarana ini yang menghubungkan daerah ini ke sini nih, maunya lancar gitu kan. Jadi contohnya kita produksi apa ke daerah ini lancar gitu. Jadi perputaran uang itu lancar gitu loh. Kayak contohnya apa ya? Kalau seandainya dari harapanku sih ya, dari dulu itu berharap gitu. Kayak contohnya dari Samosir itu orang bisa lari nih ke Bali G gitu. Jadi maksudnya nggak harus naik kapal gitu kan. Kalau seandainya ada jalan tol, keren dong gitu. Jadi orang mau lari pagi juga bisa kali ya. Lari Maksudnya pagi. menurut Nembor jalan tol dari mana? Dari Onandrunggu ke Balige. Iya, iya. Itu kan sangat nggak mungkin menurut Iya. saya, karena kan danau itu begini. Iya. Ya kan, kita nggak Tapi tahu di bawah. tapi di Bali itu loh, di Bali. Kan laut itu. Oh iya. Laut itu kan emang laut sama danau beda. beda lah, kalau di bawah itu kan nggak ada. Tapi emang menurut Nembor itu ada untuk perekonomian itu sangat berpengaruh sama jalan. Dari sebelum aku lahir juga, dari zaman dulu sebelum ada jalan juga bisa naik kapal kalau masalah itu. Sebenarnya dari pemerintah itu idenya apa untuk memajukan SDM-nya itu? Ya, apa ya? Kali aja Bapak Bupati nonton ini biar dia ambil ide-ide. Ide-idenya ya. Berharap sih ya, harapan aku kayak gini. Kan Samosir itu kan apa namanya, negeri Kepingan surga, katanya. surga katanya ya katanya. gitu. Jadi pasti memungkinkan Samosir ini ada peluang kedepannya itu sama seperti Bali gitu, dimana biar orang luar bisa berkunjung gitu ya. Ya SDM-nya memang perlu di inilah ya, perlu dibenahi gitu. Nah yang pertama itu sebenarnya kayak pribadi setiap orang itu harusnya memang sih dari masyarakat, tapi harus diumumkan, harus dibina gitu. Kayak contohnya ya, kalau kita pergi ke Bali, di Bali itu harga sendal itu murah loh, Iya, bisa 5.000, 10.000. Jadi ketika orang datang ke Bali, makanannya juga ini loh di Bali loh, murah loh. Jadi ketika kita datang ke Bali itu orang pengen lagi datang lagi gitu. Nah kalau ke Samosir ya, kayak kemarin itu tahun berapa ya? Tapi sekarang sih aku kurang paham ya di kayak tuk-tuk di daerah mana tuh ya. Harga sendal bisa sampai 20.000 loh gitu. Kaos yang murah aja bisa berapa gitu. Nah jadi berharap sih masyarakatnya dikasih inilah, dibina kali ya. Dibina ya. Gitu.
Karena apa yang kulihat hadirnya media sosial zaman sekarang ini, setiap tahun pasti ada yang viral itu. Ya kan? Terlebih di Samosir itu. Kebetulan saya juga pernah nunggu. Jadi kalau jangan just manfaat sebenarnya. Ya kan? Karena dilihat dia kayak bawa mobil misalnya dari Jakarta ke Samosir. Padahal jalan-jalan itu mobilnya juga disewa. Disewanya itu. Karena dia plat B, oh ini mau digojapkan. Iya, kebanyakan kayak gitu. Makanya orang pun kapok kayak gitu. Padahal kampung kita sendirinya itu. Kenapa kita mau pokoknya ada aja lah tingkat. Pokoknya jangan kesempatan. Jangan kesempatan. Kan berburu sekarang kan di Samosir kan udah banyak tempat wisata tuh. Ada di Parbaba ya, Parbaba terus Batu Hoda, terus di Sipinggan. Terus mana lagi ya? Pokoknya udah banyak sih gitu. Jadi kalau bisa sih jangan dimanfaatkan ya setiap orang yang datang. Jadi ketika mereka datang tuh tidak trauma, jadi mereka bakalan datang lagi. Karena di Samosir itu kan nggak ada SDA, sumber daya alamnya itu nggak ada sama sekali. Jadi penghasilan itu ya dari pariwisata ya. Jadi kita kalau ada sih dulu itu makanya dibilang bawang dulu itu kan terkenal ada bawang, jagung bisi hacang nang emenang bawang rara dupinahan didodoki. Tapi sekarang udah nggak lagi. Lah itu karena kayak mamaku aja udah beda zaman kita dulu sama zaman anak-anak sekarang. Zaman anak sekarang udah kebanyakan main handphone, udah nggak perlu lagi nggak bisa diceritakan beda jam anak-anak zaman dulu sama anak zaman. Kalau kita dulu kan semangat ladang sama mula apa segala macam gitu. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang udah mengalah nomor 1, ya kan? Main handphone, kalau nggak dibeliin kuota, kritik, ya kan? Udah sama. Tapi sih enggak apa-apa sebenarnya. Itu kan enggak apa-apa, itu kan kemajuan zaman gitu loh. Harusnya kemajuan zaman itu bisa dimanfaatkan gitu ya. Nah, yang jadi masalah nih yang sebenarnya aku lihat ya, kan rumahnya opung aku kan namanya kan Rianiate. Jadi Rianiate ini Rianiate itu ke si tinjak ke ini bukan, ke di atas Susur Batu itu, di atas Susur Batu ke atas gitu. Jadi dekat Siregar di bawahnya Tugu Raja Sonang gitu ya. Oh iya. Jadi kalau bisa lihat nggak sih orang yang di kampung itu ya sekarang rumah-rumah pada nggak keurus. Kenapa? Karena ketika anak-anaknya udah merantau, ibaratnya pengen kehidupan yang lebih baik, kalau misalnya mau pulang udah males. Kenapa? Karena udah ada kehidupan di sana. Nyari uang 10.000 aja susah kalau di kampung itu. Jadi contohnya lo punya uang 50.000 mau makan enak itu maksudnya masih terbatas lah. Gitu. Kalau di sini kan lo mau yang penting lo ada kemauan mau tukang sapu jalan apapun itu, mau lu jualan gorengan ini bisa bakalan langsung jadi duit. Kalau bisa langsung makan enak gitu, misalnya mau makan BPK, mau makan apa gitu langsung enak gitu. Nah kalau di Samosir jadi ibaratnya mau nyari uang itu tidak gampang, mau nyari penghasilan itu tidak gampang gitu. Nah inilah sebenarnya sih kalau bisa kayak contohnya ya, kenapa singkong nih, kalau bisa misalnya ada perusahaannya terus dijadiin keripik, dijadiin apa, jadi khas oleh-oleh Samosir, set orang kalau misalnya pulang ke Samosir itu harus ada oleh-oleh khasnya gitu ya, kayak makanan. Kalau Samosir itu kan kayak makanan kering yang nggak ada, palingan cuma khas si bohuk itu, si bobuk. Dan itu pun bukan di Samosir. Itu bukan di Samosir, harusnya ada. Itulah harusnya yang ditekankan sama penguasa di Samosir lah ya, maksudnya kayak bupati, karena penguasa di Samosir paling tinggi ya bupati kan. Itu yang harusnya dibina sebenarnya. Ya jadi secara umum sih sebenarnya perkembangan itu ini gitu udah mulai kelihatan, tapi mungkin ya ke SDM-nya belum gitu, masih ini kali ya, karena masih mungkin ngebenahin ini gitu. Inilah sih ya, berharap sih kedepannya lebih baik. Kayak ini kan tadi kita bahas masalah petahana ya. Petahana itu kan gimana kita suara hati perantau dari Samosir itu tadi yang kita ini kan, karena kita udah banyak ke beberapa daerah berjalan-jalan pengen di daerah ini pengen juga kita bikin kayak di Samosir gitu, tapi
kita nggak bisa gitu, karena kebanyakan kadang orang Samosir kadang bukannya kebanyakannya, bukan semua, kebanyakan kadang ada sok pintarnya juga, kadang banyak juga. Contohnya apa? Contohnya kayak gimana ya, kita mau kasih saran nih, kita kasih saran sama yang tinggal di kampung, tapi emang kau siapa, di Jakarta juga kau cuman karyawan gitu, dia nggak mau menerima saran gitu loh. Itulah ketertinggalan Samosir itu. Kenapa terus Maksudnya masih susah untuk menerima masukan orang lain. Iya, jadi sekarang lagi viral-viralnya masalah pemilihan bupati ini ya, pendukung ini, bahkan yang satu rumah pun bisa jadi ribut gara-gara pemilihan ini, apa segala macamnya itu. Oke. Yang itu tadi kita bahas masalah ketahanan Namboru. Terus yang kedua, cobalah masalah siapa namanya yang baru itu, Vandiko Timotius Gultom. Nah, Vandiko ini kan dia masih anak muda, masih jiwa-jiwa milenial lah. Perbedaannya petahana sama Vandiko apa? Bukan masalah ini ya, karena kan sama-sama Bataknya itu semua. Pola pikirnya, karena kan Namboru juga belum cuman tahu dia dari media doang kan. Ya. Cuman tahu dia, dan memang saya dia belum kenal dia. Saya belum pernah menjabat tangannya juga belum. Satu dia pasti Tamiang dia ya. Taunya dia anak muda. Muda. Kalau dari aku sih, aku senang, responnya senang gitu. Pertama karena kan banyak orang yang bilang dia masih kurang pengalaman, ya. Tapi untuk zaman sekarang ini zaman milenial, tidak ada yang nggak mungkin.